Horas, 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 damai Kristus bersama kita. Selamat malam kawan-kawan semua. Selamat malam aku ucapkan dari kota Medan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita dimanapun kita berada. Kawan-kawan, pada kesempatan kali ini aku akan membuat satu video untuk mengajarkan kepada kawan-kawan semua bagaimana cara memilih satu keyakinan. Nah, terkadang begini kawan-kawan, kita mengimani satu keyakinan ini karena kita ikut-ikutan dengan orang. Atau yang paling pastinya kita ikut orang tua. Jadi rata-rata penduduk Indonesia itu kawan-kawan mengimani satu keyakinan, satu agama karena ikut orang tua. Apakah itu salah? Tidak salah kawan-kawan, tidak salah. Tetapi setelah cukup dewasa untuk menyelidiki keyakinan tersebut, maka bolehlah mulai menyelidikinya. Jadi apalagi di zaman sekarang ya, di zaman yang keterbukaannya itu sangat tidak terbatas lagi keterbukaan zaman sekarang ya. Bolehlah kita mempelajari agama kita. Nah, kalau memang agama yang kita pelajari ini cocok untuk kita, imanilah. Nah, artinya jadilah orang Indonesia yang merdeka. Aku menginginkan kawan-kawan menjadi orang Indonesia yang merdeka. Seperti saya sudah merdeka, saya berhak menentukan agama saya. Ketika saya dilahirkan menjadi seorang Kristen, maka saya pelajari. Setelah saya dewasa, saya pelajari agama Kristen ini seperti apa sih? Sumbernya dari mana? Siapa yang membawa agama ini? Sesuai enggak dengan bukti sejarah? Nanti takutnya dongeng aja. Nah, dan yang terakhir, aku uji. Nah, itu yang aku lakukan kawan-kawan. Dan aku ingin mengajak kawan-kawan untuk melakukannya juga. Karena biar jangan ada rasa tekanan di dalam beragama itu. Ya, saya setuju ya dengan berapa ya tokoh-tokoh besar di negara ini ya. Salah satunya seperti Panji Gumilang itu ya. Saya setuju dengan perkataan dia ya. Artinya, atau ada yang lain lagi seperti Buya Sakur. Saya setuju dengan Buya Sakur. Ayo kita selidiki agama kita. Ayo kita selidiki agama kita. Kalau kita belum menyelidikinya, hanya karena ikut-ikutan dengan orang tua, tidak salah memang, tapi kita tidak akan merasa puas kawan-kawan. Mari kita cari sumber agama kita itu dari mana. Nah, contoh kalau aku orang Kristen, sumber agamanya itu dari Yahudi. Yahudi sumbernya dari mana? Yahudi sumbernya dari nenek moyang mereka. Atau katakanlah kita ambillah dari ketika mereka keluar dari Mesir, itu salah satu penyertaan Tuhan yang nyata. Karena mereka bisa keluar dari Mesir. Bayangkan kawan-kawan, satu bangsa bisa pulang ke kampung halamannya. Dan kampung halamannya ini tidak tahu di mana. Tetapi karena Tuhan menyertai mereka, mereka bisa keluar dari Mesir dengan tuntunan Tuhan. Itu adalah bukti bahwa Tuhan yang disembah oleh orang Yahudi atau orang Israel itu adalah Tuhan yang benar, yang menciptakan segala sesuatu di dunia ini. Itulah sumber agama Kristen. Karena agama Kristen itu sumbernya dari Yahudi. Nah, yang berikutnya yang aku lakukan adalah mengenali siapa pembawa agama tersebut. Nah, tentu saja aku juga mengenali. Aku mengenal Abraham, mengenal Ishak, mengenal Yakub. Tentu saja aku tidak mengenalnya secara tatap muka atau aku tidak pernah hidup di zamannya. Tetapi dengan artefak-artefak atau peninggalan-peninggalan prasejarah, peninggalan-peninggalan zaman dulu, aku bisa mengenal mereka dengan mempelajari, berarti ini toh bukti mereka bahwa benar-benar disertai oleh Tuhan. Nah, setelah aku mengenali pembawanya, aku lihat juga tingkah laku pembawanya, apakah benar hidup di dalam Tuhan atau tidak. Nah, jadi kalau ada perilaku-perilaku yang menyimpang, ya tentu saja dia bukan utusan Tuhan kawan-kawan ya, kalau ada perilaku-perilaku yang menyimpang. Tetapi aku melihat, katakanlah Musa, aku melihat Musa. Tentu saja Musa adalah seorang manusia biasa yang juga pernah melakukan kesalahan. Tetapi tidak ada tabiatnya yang menyimpang, yang jauh dari moral. Oleh karena itu aku bisa mempercayai Musa sebagai orang yang diutus oleh Tuhan. Dan aku melakukannya juga kepada seluruh nabi-nabi terdahulu kawan-kawan ya. Ada Yesaya, ada Yeremia. Tentu saja mereka tidak mempunyai perilaku yang menyimpang dari ajaran moral. Untuk itulah aku percaya kepada mereka. Sebab mereka lah yang menjadi sumber dari agama Kristen itu kawan-kawan. Mereka yang menubuatkan bahwa Tuhan akan datang ke dunia. Dan ketika Tuhan datang ke dunia, telah terbukti, tergenapi pada abad pertama. Dan itulah Tuhan yang disembah oleh nabi-nabi terdahulu.
Dan itulah yang disembah oleh orang Kristen dan itulah yang aku sembah sampai sekarang. Artinya adalah aku menyelidiki, mengenali para pembawa agama ini. Nah, berikutnya yang kulakukan adalah bukti sejarah atas adanya agama tersebut. Tentu saja tidak diragukan lagi kalau agama Kristen ini adalah agama yang sesuai dengan bukti sejarah. Itu tidak bisa diragukan lagi ya, banyak sekali bukti-buktinya ya, dan kesaksian-kesaksian orang bahwa ketika Tuhan menjadi manusia, dia melakukan banyak sekali mujizat dan dunia mencatat itu. Itulah yang perlu kita lakukan, bukan sekedar cerita dongeng atau isapan jempol belaka. Kalau itu aku nggak percaya kawan-kawan ya, seperti dongeng-dongeng Yahudi itu, Seven Sleeping itu, 7 laki-laki yang tertidur, dongeng Yahudi itu aku tidak percaya kawan-kawan ya. Bagaimana mungkin manusia tertidur selama ratusan tahun, dan itu hanya dongeng kawan-kawan ya. Tapi kalau itu menjadi kitab suci bagi mereka, ya silahkanlah. Tetapi aku tidak percaya hal-hal seperti itu. Harus yang sesuai dengan fakta sejarah, bukti sejarah. Contoh, Israel. Aku mengatakan bahwa Tuhan yang disembah orang Israel dan yang saya sembah adalah Tuhan yang nyata. Buktinya perang Yom Kippur, perang 6 hari itu kawan-kawan ya. Seluruh musuh-musuh mereka berdoa kepada Tuhannya masing-masing. Dan orang Yahudi, orang Israel berdoa kepada Bapa Yahweh. Berdoa kepada Tuhan yang kita sembah, yang kami sembah. Dan terbukti Tuhan memenangkan peperangan itu bagi orang Israel. Artinya memang terbukti kawan-kawan bahwa Tuhan itu ada. Nah, berikutnya yang aku lakukan untuk mengenali sesuatu agama ini adalah menguji. Ujilah aku, kata Tuhan. Dites kawan-kawan. Ya sudah banyak yang ngetesnya ya, bahwa benar-benar Tuhannya orang Kristen itu nyata. Bukan hanya dongeng, bukan hanya isapan jempol belaka. Ya kita lihat ya, ada berita yang viral ya. Seperti sekarang ya. Yang mengentuti Alkitab itu kawan-kawan ya. Ketika dia mengentuti Alkitab, lihatlah ketika dia ngetes. Ditesnya, betul nggak ada Tuhannya orang Kristen ini? Betul nggak Tuhannya orang Kristen ini berkuasa? Dan ternyata terbukti berkuasa kawan-kawan. Menguji. Menguji bukan berarti mencobai kawan-kawan. Kalau untuk mencobai Tuhan aku tidak mau. Tetapi kalau untuk menguji, aku mau. Dan sudah berulang kali aku uji keberadaan Tuhan Yesus Kristus ini. Dan terbukti kawan-kawan. Terbukti bahwa benar-benar dia ada dan mampu menyertai aku. Itulah yang kulakukan tadi. Ya aku berharap kawan-kawan yang lain juga melakukannya ya. Pertama cari sumbernya dari mana. Tapi jangan sumber yang aneh-aneh kawan-kawan ya. Harus sumber yang sesuai dengan moral. Harus sumber yang sesuai dengan kehidupan manusiawi. Jangan pula kalian bilang nanti seperti agama yang di Inggris itu ya. Jangan pula seperti itu kawan-kawan ya, batu-batu kerucut itu. Yang membawa agamanya itu karena pergi berkeliling ke batu kerucut itu. Ya itu tidak sesuai lagi dengan akhlak kawan-kawan ya. Bagaimana mungkin Tuhan ada di batu? Bagaimana mungkin Tuhan yang menciptakan langit dan bumi ini membuat seongkok batu menjadi pusat peribadahan seperti yang di Inggris itu kawan-kawan ya, batu kerucut-kerucut yang tinggi-tinggi itu. Bagaimana mungkin itu menjadi tumpuan untuk bertemu dengan Tuhan? Ya janganlah yang aneh-aneh seperti itu. Artinya carilah sumber-sumber yang memang sumber yang valid dan sesuai dengan moral manusia, dan kenali perilaku yang membawa agama tersebut. Kalau ada perilakunya yang menyimpang, tentu saja bukan Tuhan yang mengutusnya. Yang berikutnya bukti sejarah. Jangan pula mengklaim-klaim segala sesuatu kawan-kawan ya. Yang diklaimlah segala macam lah. Sangat tidak masuk akal sebenarnya kawan-kawan. Sangat tidak masuk akal. Tapi ya sudahlah. Masing-masing bebas untuk beribadah. Masing-masing bebas untuk memilih Tuhannya masing-masing. Kalau agama yang di Inggris yang mengelilingi batu itu, bagiku itu bukan menyembah Tuhan itu kawan-kawan ya. Tidak ada menyembah Tuhan dengan pusat penyembahannya ke batu. Itu enggak ada kawan-kawan ya. Yang di Inggris itu yang batu-batu kerucut panjang-panjang itu. Mana ada Tuhan bisa bertahta di situ kawan-kawan ya. Tidak ada itu. Oh itu kan hanya tumpuan kami untuk menyembah Tuhan. Tidak ada Tuhan yang mau tumpuannya batu. Nggak ada itu. Jadi bodoh itu orang-orang Inggris yang mengelilingi batu itu. Itu bodoh sekali kawan-kawan ya. Bodoh sekali itu. Mana ada Tuhan tumpuannya ke batu. Itu tidak ada. Nah, menyembah Tuhan itu tidak harus mengelilingi batu itu. Seperti yang dilakukan oleh orang-orang. Ya, mereka mengaku dirinya orang Kristen mungkin ya.
Mereka mengelilingi batu itu yang di Inggris itu ya. Mereka menganggap dirinya orang Kristen, tetapi mereka mengelilingi batu. Mereka bilang arah mereka, tumpuan untuk menyembah Tuhan itu batu itu. Ya, aku mau katakan kawan-kawan, mereka itu adalah penyembah setan. Lihatlah perilakunya. Lihatlah perilakunya kawan-kawan. Perilaku mereka yang mengelilingi batu itu. Apa yang terjadi di tempat tinggal mereka? Aduh, perkawinan sesama jenis. Ya, kita bisa melihat di TV ya. Untunglah belum ada virus-virus agama seperti itu di tempat kita ini. Katakanlah di Medan ini belum ada virus-virus agama seperti itu. Itu kenapa? Karena mereka mengelilingi batu itu. Mereka mengaku dirinya menyembah Tuhan, bahkan mengaku dirinya orang Kristen, Kristen sejati lagi katanya. Kristen sejati kok mengelilingi batu? Nah, oleh karena itu kawan-kawan, kenali agamamu, kenali sumbernya, dan ujilah. Kalau kau sudah melakukannya, ya dengan kerendahan hati ya. Jangan jangan sombong. Kita mulai lagi dari nol. Cikal bakal adanya agamaku itu seperti apa sih? Cari. Baru bukalah hatimu. Bahwa kau akan menemukan ada setan yang menyamar menjadi Tuhan. Gak usah deh baca kitab suci, gak usah baca kitab suci, gak usah. Kenali aja, selidiki aja, pelajari entah dari sumber-sumber mana cikal bakal agama tersebut ini ada. Agama yang kau sembah ini ada kayak mana ya? Agama yang kau anut ini cikal bakal pertamanya itu kayak mana ya? Nah, kalau kita sudah mempelajari cikal bakal agama kita ini ada, tentu saja kita bisa berpikir kawan-kawan, mengenali ajarannya dan lain-lain. Oleh karena itu kawan-kawan, silakan pilih agamamu sendiri. Tidak ada paksaan di dalam beragama. Tidak ada paksaan di dalam beragama. Pelajari dulu agamamu. Oh, aku sudah punya agama karena ikut orang tua. Ya, itu tidak salah. Tapi saatnya sekarang kau pelajari agamamu itu dari mana berasal. Nah, barulah kau berpikir. Ayolah berpikir. Berpikir kawan-kawan, berpikir. Kalau kawan-kawan sudah berpikir, ya pasti akan ada tindakan kawan-kawan seterusnya. Mungkin itu dulu yang kusampaikan pada perjumpaan kita pada malam hari ini. Sebentar juga aku akan membuat video yang lain. Horas, damai Kristus bersama kita. Amin.